Hai semua, perkenalkan, nama saya Anggi Ferdia Chandra Nasution. Saya adalah mahasiswa Pendidikan Seni Musik Unimed Stambuk 2020. Dan di sini saya akan menjelaskan konsep kurikulum. Konsep kurikulum yaitu suatu konsep yang berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik dalam pendidikan. Konsep kurikulum dapat juga berarti suatu konsep-konsep yang bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianut. Menurut Sutrisno, disebutkan ada 3 konsep kurikulum. Yang pertama itu ada kurikulum sebagai substansi, kurikulum sebagai sistem, dan kurikulum sebagai bidang studi. Konsep yang pertama adalah kurikulum sebagai sistem atau tujuan, yaitu sistem kurikulum yang merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum mencakup suatu struktur personalia dan prosedur kerja, bagaimana cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Hasil dari suatu sistem kurikulum ini adalah tersusunnya suatu kurikulum. Dan fungsi dari sistem kurikulum adalah bagaimana memelihara kurikulum agar tetap dinamis. Menurut Maurits Johnson membedakan antara kurikulum dengan pengajaran. Yang membedakannya antara keduanya yaitu pengajaran merupakan interaksi siswa dalam lingkungan sekitar, sedangkan kurikulum adalah rentetan hasil belajar yang diharapkan atau sebagai tujuan. Konsep kedua, kurikulum sebagai rancangan atau rencana. Suatu kurikulum dipandang orang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah, atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Suatu kurikulum juga dapat menunjuk kepada suatu dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal, dan evaluasi. Suatu kurikulum juga dapat digambarkan sebagai dokumen tertulis sebagai hasil persetujuan bersama antara para penyusun kurikulum dan pemegang kebijaksanaan pendidikan dengan masyarakat. Suatu kurikulum juga dapat mencakup lingkup tertentu, suatu sekolah, suatu kabupaten, provinsi, atau seluruh negara. Karena menurut McDonald, sistem persekolahan terbentuk atas 4 subsistem, yaitu mengajar merupakan kegiatan profesional guru. Lalu belajar merupakan suatu upaya siswa sebagai respon dalam sistem persekolahan. Pengajaran merupakan interaksi belajar mengajar. Kurikulum merupakan rencana sebagai pedoman. Teori lainnya yang juga dikemukakan oleh Beoström. Menurut Beoström, kurikulum dibedakan menjadi 2. Yang pertama, kurikulum bertindak sebagai rencana tertulis, lalu kurikulum fungsional. Sedangkan menurut Taba, perbedaan kurikulum dengan pengajaran terletak pada keluasan kecakupannya. Lalu yang ketiga, kurikulum sebagai bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum itu sendiri. Ini merupakan penerapan dari teori-teori kurikulum dan pengembangan para bidang ahli kurikulum pendidikan dan pengajaran. Menurut Zeiss, kurikulum sebagai bidang studi mencakup batasan jarak, cakupan, subject matter, dan prosedur pengembangan dan praktek. Teori lain yang dikemukakan oleh Beoström, menurut Beoström, teori kurikulum adalah sekumpulan pernyataan yang berhubungan yang memberi arti terhadap kurikulum sekolah, dengan titik beratnya pada hubungan antar elemen, perkembangan, penggunaan, dan evaluasi. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Mereka yang mendalami bidang kurikulum mempelajari konsep-konsep dasar tentang kurikulum melalui studi perpustakaan dan berbagai kegiatan penelitian dan percobaan. Mereka menemukan hal-hal baru yang dapat memperkaya dan memperkuat bidang studi kurikulum. Seperti halnya para ahli ilmu sosial lainnya, para ahli teori kurikulum juga dituntut untuk mengembangkan definisi-definisi deskriptif dan perspektif dari istilah-istilah teknis, lalu mengadakan klasifikasi tentang pengetahuan yang telah ada dalam pengetahuan-pengetahuan baru. Kemudian melakukan penelitian inferensial dan prediktif. Lalu yang terakhir, mengembangkan sub-sub teori kurikulum, mengembangkan dan melaksanakan model-model kurikulum. Keempat tuntutan tersebut menjadi kewajiban seseorang atau ahli teori kurikulum. Melalui pencapaian keempat hal tersebut saja, baik sebagai substansi, sebagai sistem, maupun bidang studi kurikulum dapat bertahan dan dikembangkan sebagaimana mestinya. Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat kepada teman-teman sekalian.